channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Simpang 3 Gerbang Alam Gaib. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Mereka kini tengah menuju arah pulang setelah mengunjungi Kertotelu di desa Kulonsari. Benar dugaan Kiai Wisnu memang datang ke tempat menjijikan itu, tempat yang paling Allah murkai, mengerikan sekali. Sesampainya di rumah, Kiai meminta Malik agar segera memutar rekaman yang tadi ia ambil saat di sana. "Kamu tega, Mas. Aku sungguh tidak menyangka sifat aslimu seperti ini. Tidak masalah kamu memanipulasi kematianku. Tapi tolong, Mas, tinggalkan perbuatan nistamu itu. Lepaskan mereka, Mas. Lihat wajah tidak berdosa mereka. Pasti saat ini orang tua mereka tengah mencari keberadaan anak-anak itu. Diam kamu. Seharusnya hari itu kamu menuruti perkataanku. Jika kamu menurut, aku tidak akan berbuat sejauh ini padamu. Dan aku tidak akan pernah membuat berita palsu tentang kematianmu, Yolan. Taubat, Mas. Ingat, Mas, Allah tidak pernah tidur. Kamu harus bertobat, Mas. Belum terlambat. Aku pun akan memaafkanmu. Sudahlah, Yol. Tujuanku sebentar lagi akan tercapai. Bila saat ini keris itu ada padaku, pasti aku sudah mendapatkan yang aku inginkan. Kamu tidak tahu, usahaku sangat keras untuk ini. Kamu tidak akan tahu, sebab mencari gadis yang lahir di malam Jumat Kliwon seperti mereka itu sangat susah. Dan kamu tahu, aku tidak bisa melakukan ritual tanpa keris itu. Iya, asal kamu tahu, Mas, memang aku yang menghilangkan keris itu. Aku membuangnya. Aku sengaja melakukannya karena aku tahu ritual menjijikan itu tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya benda itu. Apa? Ah, sialan. Di mana kamu membuangnya, Jalang? Di mana? Hah? Beritahu aku. Hah? Cari saja sendiri. Aku yakin benda itu kini telah berada di orang yang tepat. Dasar bodoh. Kamu istri tidak berguna, Yolan. Lihat saja nanti apa yang akan aku perbuat padamu. Ah, sialan. Mas, keluarkan aku dari sini. Mas Wisnu, Mas. Begitulah isi dari rekaman di ponsel Malik. Suara rekaman itu berakhir dengan teriakan Yolan yang memanggil nama Wisnu, serta raungan beberapa wanita yang kini menjadi sandra Wisnu di gubuk tua itu. Semua keluarga Zidan sangat terkejut. Mereka tidak hentinya menggemakan takbir ketika rekaman itu ternyata berisikan suara Yolan. Yolan masih hidup, namun saat ini sepertinya Yolan terkurung di gubuk tua itu karena dia tahu perbuatan tercela yang Wisnu lakukan. Maya menangis sejadinya antara sedih dan kecewa. Marah, kesal, terkejut, semua menjadi satu, berkecamuk dalam hatinya. Ia merasa bersyukur jika Yolan ternyata masih hidup, tetapi Maya juga merasa sangat sedih karena saat ini Yolan menjadi sandraan suaminya sendiri. "Brengsek kamu, Wisnu," celah Maya. "Kiai, ayo kita bantu mereka, Kiai. Aku merasa di sana mereka sedang ketakutan," pinta Maya. Memang dari suara rekaman itu seperti terdengar beberapa suara tangis perempuan. Entah siapa saja mereka, yang pasti tujuan Wisnu tidak lain adalah menjadikan mereka persembahan untuk iblis terkutuk. Astagfirullahalazim. Tiba-tiba Zidan bangun dari duduknya, membuat semua yang ada di sana ikut terperanjat. "Jumat Kliwon?" ujar Zidan dengan mimik terkejut. Zoya lahir di malam Jumat Kliwon, Kiai," ujar Zidan terbata. "Apa mungkin karena dia lahir di malam Jumat Kliwon sehingga dia jadi begini?"
ujar Zidan tidak henti berbicara. Ia merasa hari lahir putrinya berkaitan dengan semua kejadian ini. Benarkah anakmu lahir di malam itu, Nak Zidan? Zidan mengangguki pertanyaan Kiai. Benar yang Zidan katakan, bisa saja saat ini karena saya lahir di malam Jumat Kliwon, maka setan merasa senang ada mangsa yang tidak sengaja datang sendiri tanpa harus dicari. Dari situlah kemudian setan menjerat Sukma, gadis kecil itu, supaya terus terkurung di lembah gaib. Nah, kita harus menyelamatkan temanmu dahulu yang ada di sana. Sebab aku yakin ia tahu semua sesuatu tentang Wisnu, ujar Kiai mencengkram kuat bahu Zidan. Eyang Ajim sangat setuju dengan usulan dari Pak Kiai untuk menyelamatkan Yolan terlebih dahulu dari sana, karena pasti Yolan tahu semuanya tentang Wisnu. Tidak akan mungkin dia dikurung di sana bila semua kebusukan Wisnu tidak ada padanya. Maka mereka memutuskan untuk mencoba menyelamatkan Yolan dari tempat pemujaan itu. Keesokan harinya Kiai dan rombongan memutuskan untuk mencoba menyelamatkan Yolan. Zidan dan Eyang Ajim ikut bersama Pak Kiai, sedangkan Mayak kini bergiliran menjaga putrinya di sana bersama Eyang Muti dan Ahmad yang selalu setia mengajikan tepat di samping gadis kecil itu. Waktu masih sangat pagi, mereka memulai perjalanan tepat setelah sholat subuh. Kabut pun masih menghalangi jalan mereka karena perjalanan ke desa Kulonsari sedikit berbukit. Sesampainya di sana, desa Kulonsari sangat-sangat sepi karena desa pesugihan itu akan mulai dipadati para pemuja saat maghrib menjelang. Sebab saat itulah para lelembu dan jin berkumpul menerima persembahan mereka. Kiai dan Zidan mulai berjalan menuju gubuk itu, sementara Eyang Ajim dan kedua santri Kiai menunggu di dalam mobil untuk mengamati situasi. Mereka mulai masuk dan betapa terkejutnya Zidan saat benar-benar melihat Yolan masih hidup dengan keadaan terikat di kursi dan wajahnya penuh luka. Di sana juga Zidan semakin dibuat terkejut saat melihat ada 3 orang gadis muda hampir seusia dengan Seana sedang berbaring di ranjang masing-masing dengan keadaan terikat dan mulut yang disumpal kain. Astagfirullahaladzim, pekik Pak Kiai. Ayo Nak Zidan, segera lepaskan mereka, pinta Pak Kiai. Zidan membuka ikatan Yolan, ia langsung terbangun dan hendak berteriak, tetapi Zidan lebih dulu membengkap mulutnya. Yolan, tenang Yol, ini aku, bisik Zidan. Masih Dan, ujar Yolan membeliak. Ia sungguh terkejut dan tidak tahu bagaimana bisa Zidan sampai ke sana. Lebih baik kamu simpan dulu pertanyaan yang ada di kepalamu itu. Ayo cepat, bantu Kiai melepaskan mereka. Yolan mengangguk. Mereka bertiga kemudian melepaskan ikatan para gadis remaja yang tidak tahu apa-apa itu. Mereka sangat compang-camping, pakaiannya penuh robekan, dan beberapa bagian tubuh seperti wajah dan tangan penuh luka lebam. Ayo, cepat, kita keluar dari sini, pinta Zidan. Lalu kemudian mereka berlari tergopoh-gopoh. Dari kejauhan Eyang Ajim melihat mereka. Segera Eyang melajukan mobil menghampiri. Cepat masuk Yai. Mereka semua kini masuk ke mobil. Untung saja mobil milik Zidan sedikit luas. Walaupun berdesakan, setidaknya mereka membawa semua korban dengan selamat. Kini semuanya sedang dalam perjalanan pulang. Mereka kini telah berjalan jauh meninggalkan desa Kulonsari. Terlihat raut wajah Yolan sangatlah senang. Walaupun dia tidak tahu dari mana Zidan bisa menemukan keberadaannya,
Tidak banyak komunikasi saat di mobil, sebab semua pun tahu para korban saat ini pasti masih sangat shock. Alhamdulillah, Nazidan, semua tidak lepas dari campur tangan yang maha kuasa, ujar Kiai tersenyum seraya menatap semuanya. Tidak terasa beberapa menit terlewati, kini mobil mereka telah sampai di kediaman Eyang Ajim. Kiai memanggil para santrinya untuk membantu menuntun gadis-gadis itu masuk ke dalam rumah. Mereka semua sangatlah pucat. Eyang Muti segera membuatkan minuman hangat untuk semuanya. "Yolan!" ujar Maya berteriak seraya berlari menghampiri Yolan. Dipeluklah temannya itu dengan erat. Betapa Maya tidak percaya Yolan masih benar-benar hidup. "Mai," suara Yolan lirih disertai derai air mata. Sudah, aku tahu perasaanmu saat ini. Ayo, kita bersihkan dulu tubuhmu." Maya kemudian membawa Yolan ke kamarnya. Dia menyuruh Yolan untuk membersihkan diri dahulu di kamar mandi. Sementara itu Eyang Muti mengurus ketiga gadis remaja tadi yang juga menjadi korban kebrengsekan Wisnu. Beberapa saat kemudian mereka semua sudah terlihat bersih dan segar. Mereka lalu diajak Eyang untuk berkumpul di ruangan tamu. Yolan membuka pembicaraan. Ia menanyakan bagaimana Zidan dan rombongan bisa tahu bahwa Yolan masih hidup dan terkurung di sana. Kiai pun menjelaskan semua dengan detail dan menyeluruh. Betapa raut wajah Yolan sangat terkejut. Sepertinya saat ini dia sedang marah, kesal, bahkan benci dengan suaminya. Ia berkata siap membantu mereka untuk melawan Wisnu dan menghentikan perbuatan kejinya itu. Yolan menceritakan bahwa suaminya mulai berlaku aneh sejak sebulan belakangan. Wisnu selalu bolak-balik ke gudang tengah malam dengan alasan membersihkan ruangan itu. Padahal sebelumnya dia sama sekali tidak pernah peduli akan kebersihan. Sampai suatu malam Yolan menemukan banyak uang di dalam kantong plastik besar di bawah tempat tidurnya. Banyak sekali sehingga dia pun kesulitan untuk bisa menghitungnya. Ia menaruh curiga dari mana semua uang itu berasal. Apakah milik suaminya? Penasaran Yolan menghampiri gudang di mana Wisnu sering sekali bolak-balik ke sana. Sungguh-sungguh sangat mengejutkan. Yolan berteriak ketika melihat banyak gadis remaja sedang dibelai-belai oleh makhluk bertubuh besar dan bertanduk, matanya bulat merah, giginya bertaring dan sangat menyeramkan. Hampir ada 5 gadis di sana dengan penuh sesaji berbau kemenyan yang sangat menyengat. Sampai akhirnya Wisnu pun memergoki istrinya sedang berada di gudang. "Dek, kamu? Mas, apa yang kamu lakukan, Mas? Apa semua ini, Mas? Siapa makhluk menakutkan itu? Apa uang yang ada di bawah tempat tidur itu semua dari makhluk terkutuk itu? Jawab aku, Mas Wisnu," gerutu Yolan kepada Wisnu. "Yolan, pelankan suaramu. Aku sudah bilang, kamu jangan pernah masuk ke sini. Mengapa kamu memaksa masuk?" bentak Wisnu. "Tuhan membenci perbuatanmu, Mas. Istighfar," teriak Yolan murka. Tidak tahan lagi dengan teriakan istrinya, Wisnu pun membawa Yolan menjauh. Kemudian ia mengaku bahwa dirinya sedang melakukan ritual untuk mendapatkan kekuatan mistis, kejayaan, bahkan kegelimangan harta. Wisnu percaya selain mendatangkan harta yang banyak, dia akan kebal terhadap senjata bila ritual itu dilakukan dengan sempurna. "Sadar, Mas, perbuatanmu ini syirik, menduakan Allah. Kamu tertipu daya oleh setan, Mas. Sadar, semua ini palsu,"
teriak Yolan terus meyakinkan Wisnu bahwa semua perbuatannya itu salah. Namun Wisnu tidak mau mendengar. Ia malah menyuruh Yolan untuk mendukungnya. Yolan menolak dengan keras dan dia berniat melaporkan Wisnu kepada para tetangga untuk nantinya agar Wisnu bisa diserahkan kepada polisi. Wisnu berkata bahwa semua uang itu adalah hasil dari ritualnya selama ini. Jika Yolan berani menghentikannya, Yolan akan mati di tangan Wisnu sendiri. Aku sama sekali tidak takut dengan ancamanmu itu, Mas. Aku akan bilang terlebih dahulu pada ibuku, teriaknya seraya berlalu. Sejak kejadian itu, Wisnu kemudian mengurung Yolan dan membawanya ke desa Kulonsari agar siapapun tidak dapat menemukannya. Barulah sehari sebelum pemakaman palsu itu berlangsung, Wisnu memberitahu kebenaran pada Yolan bahwa orang-orang hanya mengetahui Yolan kini telah tiada. Terlaluan kamu, Mas. Kamu tega melakukan itu padaku, bentak Yolan. Justru aku sangat mencintaimu. Bila aku mau, aku bisa saja benar-benar membunuhmu, Yolan. Wisnu kembali membentak. Sejak hari itu, Wisnu pergi meninggalkan Yolan sendirian di sana. Sampai akhirnya beberapa hari lalu, Wisnu membawa kembali 3 gadis remaja ke desa Kulonsari dan dikurung bersama dengan istrinya. Wisnu berkata bahwa ritualnya kali ini akan dilakukan di sana. Itu sebabnya Wisnu membawa mereka ke gubuk tua itu. Lalu, apa maksudmu ritual itu tidak bisa dilakukan tanpa keris itu, Yol? Ujar Maya sedikit tidak paham maksud yang Yolan ceritakan. Oh, aku hanya menipu dia, Mai. Aku sendiri tidak tahu persis rupa keris itu seperti apa. Yang aku tahu keris itu memang harus ada saat ritual itu berlangsung, balas Yolan menerangkan. Kiai kemudian memperlihatkan keris itu kepada Yolan. Dia mengangguk bahwa keris itu persis dengan yang Wisnu miliki. Tapi dari mana Kiai dapatkan itu? Yolan bertanya tidak mengerti. Kiai menjawab bahwa semua itu sangat panjang dan rumit bila diceritakan. Yang pasti saat ini Kiai yakin bila ritual Wisnu tidak akan pernah terlaksana, karena saat ini keris pusaka itu berada di tangannya. Kemudian Maya membawa Yolan ke kamar Zoya. Dilihatnya gadis itu masih tidak ada perubahan sama sekali. Yolan menangis melihat putri bungsu Maya terbaring koma. Yolan lantas meminta maaf atas semua yang terjadi. Ia sungguh tidak pernah menyangka bahwa gadis polos ini bisa menjadi tawanan di lembah gaib. Yolan berucap bahwa saat ini menyaksikan 5 gadis yang ada di gudang rumahnya. Semua seperti keadaan Zoya saat ini. Sepertinya saat itu pun kelima gadis itu telah diambil sukmanya. Hingga tidak sedikit pun bangun saat makhluk mengerikan itu membelai-belai rambut dan tubuhnya. Yolan menyarankan pada semuanya untuk terus mengadakan pengajian bersama selama 3 hari berturut-turut agar sukma Zoya bisa kembali lagi. Kita memang setiap hari mengaji, Yol, ujar Maya. Itu kan hanya sebagian, Mai. Kemarin-kemarin kalian bukankah masih sibuk mencari kebenarannya? Sekarang waktu yang tepat, Maya. Aku yakin Zoyara akan bangun, ujar Yolan meyakinkan Maya. Kiai pun membenarkan perkataan Yolan. Kiai pun yakin kali ini akan berhasil dengan usahanya. Maka mereka mengambil keputusan. Mulai malam ini mereka akan kembali mencoba peruntungan itu secara berturut-turut selama 3 hari ke depan.
Sedangkan nasib ketiga remaja yang sempat disandra tadi sudah keluarga Zidan kembalikan kepada orang tua mereka dengan selamat. Sampai akhirnya para orang tua mereka pun sangat ingin membantu Zoya agar Zoya bisa terlepas dari belenggu setan. Ini adalah sebagian bentuk rasa terima kasih karena keluarga Zidan telah menemukan putri mereka dengan keadaan yang baik-baik saja. Malam itu sangat banyak orang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantunan itu menggema ke seluruh ruangan. Posisi kembali seperti awal. Zoya dipindahkan ke ruangan tamu untuk selanjutnya dikelilingi oleh semua orang yang mengaji. Ayat demi ayat dilantunkan dengan indah. Sampai akhirnya tubuh Zoya kembali menunjukkan reaksi. Kali ini terus merintih kesakitan. "Sudah, hentikan, ampun. Tolong, ampuni aku. Aku hanya diperintahkan oleh dia. Tolong hentikan," ujar makhluk yang ada di dalam tubuh Zoya. "Wahai makhluk Allah, siapa yang menyuruhmu melakukan semua ini? Pergilah, lepaskan anak ini. Dia sama sekali tidak berdosa," ucap Kiai mencoba melakukan komunikasi dengan jin yang merasuki tubuh Zoya. "Ah, panas, hentikan." Kiai masih memegangi wajah dan tubuh Zoya yang terus meronta. Keringat bercucuran sangat deras di sekujur tubuhnya. Zoya menggeliat kesakitan. "Siapa yang menyuruhmu melakukan kezaliman ini?" ujar Kiai kembali. Kali ini beliau sedikit berteriak. "Anak ini akan menjawabmu. Sekarang lepaskan aku. Anak ini tahu semuanya. Aku menyerah. Sudah, hentikan," jawab makhluk di dalam tubuh Zoya. Namun tiba-tiba tubuh Zoya bergetar sangat hebat. Ia berteriak kemudian kembali terkapar. Kiai kemudian mengusap wajah Zoya dengan air yang sudah disediakan. Sesendok demi sesendok diminumkan juga. Lalu tidak lama setelah dibaringkan, Zoya kembali terbangun. Ia kemudian batuk dan muntah. Zoya seolah mengeluarkan semua isi perutnya dalam beberapa kali muntahan. Padahal ia sudah 2 hari 3 malam tidak memakan apapun. Tidak ada makanan yang mengisi perutnya. Lalu setelah selesai mengaji, Zoya kembali memuntahkan lendir-lendir hijau dari mulutnya. Lendir menjijikan seolah semua isi perutnya terkuras habis. Kiai berkata bahwa makhluk itu benar-benar keluar lewat lendir yang Zoya muntahkan. Itulah bukti bahwa makhluk kotor akan selalu pergi bersama kotoran pula. "Bunda," lirik gadis kecil itu mulai merintih memanggil ibunya. Maya dan semua orang segera menghampiri dengan cepat. "Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah," ucap Maya menangis haru. Begitupun semua yang menyaksikan dan ikut mengajikan sangat senang melihat Zoyara telah bangun. Ya, Zoyara telah benar-benar bangun. Maya dan semua orang tidak berhenti bergantian memeluk tubuh Zoya. Eyang Ajim pun tidak berhenti mencium tangan kecil cucunya. "Terima kasih ya Allah," syukur mereka serempak. Maya segera memapah putrinya Bangki dan memandikannya untuk tujuan membersihkan diri dari sisa-sisa kotoran yang bersemayam di tubuh Zoya. Ia terus di samping putrinya seolah takut terjadi apa-apa terhadap si bungsu. Rupanya kuasa Allah terjadi di malam itu. Rencana yang sebenarnya akan mengaji berturut-turut selama 3 hari. Tapi Allah mengabulkan hajat mereka hanya dalam hitungan jam saja. Benar yang Yolan katakan,
Semakin banyak orang mengaji, semakin besar pula kekuatan itu terjadi. "Kiai, apa maksud dari perkataan makhluk yang merasuki cucuku tadi?" tanya Eyang Azim. "Dia berkata ada yang menyuruhnya, dan dia berkata cucumu tahu semuanya," jawab Pak Kiai. "Apa maksudnya, Yai?" tanya Eyang Azim lagi. Kiai terdiam, beliau belum bisa menjawab pertanyaan dari Eyang Azim, sebab ia takut menduga-duga kebenaran yang belum pasti. "Lebih baik kita nanti tanyakan saja langsung kepada Zoya, Jim. Anak kecil tidak akan berbohong," jawab Kiai. Kini setelah bangunnya Zoya, Kiai pamit untuk mengantar para santrinya kembali ke pondok. Kiai berpesan selalu awasi Zoya, dan bila ada sesuatu segera hubungi beliau kembali. 3 hari kemudian semua harapan Zidan dan Maya terkikis sudah. Mimpi yang didambakan keluarga itu ternyata tidak seindah kenyataan. Setelah perjuangan panjang membebaskan Zoya dari cengkraman iblis, gadis itu kini menjadi sosok yang sangat pendiam. Ia tidak seperti biasanya yang selalu ceria dan gembira. Beberapa hari belakangan, Zoya sangat murung dan tidak pernah berbicara kepada mereka. Eyang Azim berusaha untuk bertanya apa yang cucunya inginkan, tetapi si kakek hanya mendapatkan penolakan. Siana yang baru saja pulang dari rumah neneknya pun merasa sangat bahagia saat melihat sang adik kini telah sadar. Namun saat dia ingin memeluk Zoya, adiknya itu malah menghindar dan bersembunyi di balik punggung sang bunda. Siana menaikkan alisnya, ia tidak mengerti mengapa Zoya bersikap begitu kepadanya. Zidan kemudian menjelaskan bahwa mungkin saja Zoya masih butuh waktu. "Kakak sabar ya, doakan adik cepat pulih," ucap Zidan mencoba menghibur Siana. Di sisi lain Wisnu baru menyadari bahwa Yolan dan ketiga gadis calon tumbalnya menghilang dari gubuk tua itu. Ia semakin kebingungan, sebab saat ini dia tidak tahu keberadaan mereka di mana. Banyak masalah yang Wisnu hadapi sekarang. Ia terus dirundung masalah saat keris itu mulai hilang dari genggamannya. Sedangkan dukun tua yang memperalat Wisnu kemudian mendatangi lelaki berawakan jangkung itu dengan murka. Dia terus mendesak Wisnu agar Wisnu memberikan kembali persembahan untuk para iblis. Si tua bangka itu juga terus meminta Wisnu untuk segera menemukan kembali keris yang hilang. "Dasar bodoh, kau kira aku tidak mengetahui bahwa keris itu tidak ada padamu? Lebih baik sekarang segera kau temukan itu terlebih dahulu, sebelum kau dan aku mendapatkan masalah yang lebih besar lagi," ujar dukun itu. "Karena jika keris itu berada di tangan orang yang suci, kau dan aku akan berada di jurang kematian. Segera kau cari keberadaan orang yang bernama Kiai Husen. Keris itu kini berada di tangannya. Aku lelah, energiku telah habis setelah melawan mereka. Ini sebab kebodohan yang telah kau lakukan. Kau tahu itu, cepat pergi," teriak si dukun tua yang memaki Wisnu habis-habisan. Dan bersambung, apakah Wisnu akan mengalami kematian atau tidak? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini, tentunya dengan cerita yang lebih menegangkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.